Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati hati kami, urapi hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup. Saudara, di dunia ini setiap manusia ingin kemerdekaan hidup. Setiap bangsa ingin mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya hari-hari kemerdekaan itu merupakan hari yang sangat spesial. Seperti di Indonesia, hari kemerdekaan kita adalah hari kebanggaan kita bersama. Hari yang spesial bagi kita bersama, saudara. Kenapa? Karena kita mengalami kemerdekaan pada hari tersebut. Dan saat ini, saudara, yang saya mau kita renungkan bersama adalah bahwa setiap manusia sudah menjadi budak dosa sebenarnya. Setiap manusia yang hidup berdosa adalah hamba dosa, budak iblis. Iblis memperbudak setiap manusia yang telah berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu artinya bahwa setiap manusia sebenarnya adalah budak iblis, budak dosa, hamba dosa. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa kita bisa merdeka dari perbudakan iblis. Kita bisa mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kita harus malah mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan iblis? Apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Saudara, di dalam video-video renungan yang saya posting, baik di channel ini baik dan di channel renungan pagi maupun channel renungan malam, seringkali ada orang yang berkomentar, "Pak Pendeta, saya masih hidup dalam dosa. Bagaimana saya bisa lepas dari dosa-dosa ini, dari hawa nafsu ini?" Saudara, dengar. Kita harus dimerdekakan. Kalau saudara saat ini mengalami seperti yang orang yang aku sebutkan ini, saudara, dengar. Tuhan bisa memerdekakan kita. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah yang berkuasa memerdekakan setiap saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan saat ini saudara, saya begitu rindu saudara mengalami kemerdekaan hidup dari segala perbudakan dosa. Saya rindu melalui video ini, kalau saudara misalnya belum mengalami kemerdekaan dalam Tuhan dari dosa-dosa saudara, biarlah saat ini saudara benar-benar dimerdekakan. Dan kalau saudara sudah dimerdekakan, saya rindu mendengarkan kesaksian saudara. Apa yang saudara alami
bagaimana perasaan saudara ketika Tuhan memerdekakan saudara dari segala perbudakan dosa. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk menguatkan yang lain. Bagaimana Tuhan membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita dimerdekakan dalam Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Yesus menegaskan di sini bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dia sebutkan sebagai anak di sini adalah Yesus sendiri. Artinya apa saudara? Bahwa yang mampu memerdekakan dari perbudakan dosa hanyalah Yesus. Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah menjadi budak dosa saudara. Nabi-nabi manapun yang pernah hidup, mulai dari zaman dahulu kala sekali, semuanya sudah berdosa. Dan orang yang sudah diperbudak oleh dosa tidak akan bisa memerdekakan orang lain yang diperbudak oleh dosa. Nabi manapun tidak akan bisa membebaskan seseorang atau membebaskan manusia dari perbudakan dosa, karena dia sendiri sudah berdosa. Hanya Yesus yang adalah anak, hanya Yesus yang adalah Allah yang bisa membebaskan dari perbudakan dosa saudara, karena dia tidak berdosa. Dia Allah, dia Tuhan, dia sempurna, dia kudus, dia datang dari sorga, dan dialah yang sanggup membebaskan. Dialah yang sanggup memerdekakan. Hari ini Tuhan mau membebaskan dan memerdekakan saudara. Dan kalau dia memerdekakan saudara dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, maka saudara benar-benar merdeka. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan dalam Yesus? Kalau saudara belum mengalami kemerdekaan, saudara belum pasti, saudara masih ragu, saudara masih merasa diperbudak dalam dosa, saat ini datanglah kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara, yang bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan saudara. Dan kalau Yesus memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Ayat emas selanjutnya saudara tentang kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya kita benar-benar merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Dan Paulus mau menegaskan kepada jemaat Filipi supaya mereka hidup dalam iman kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Supaya mereka berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, karena imanlah yang telah memerdekakan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar palsu yang mau mengajar umat-umat Tuhan supaya hidup lagi di bawah Taurat. Mereka merasa benar berdasarkan aturan-aturan. Mereka menganggap iman tidak cukup, harus hidup berdasarkan aturan-aturan, harus berdasarkan Taurat. Dengar saudara, yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus. Yesus yang telah memerdekakan kita melalui iman kita kepada Dia. Hanya orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesuslah yang benar-benar dimerdekakan. Ya, memang kita harus hidup dalam firman Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita harus berbuat baik. Tetapi kita
Dimerdekakan bukan karena kita mentaati firman Tuhan, tapi kita dimerdekakan oleh iman. Dan sebagai bukti kita beriman, kita mentaati firman Tuhan. Jangan terbalik, saudara. Bukan melalui ketaatan kita diampuni, tapi melalui imanlah kita diampuni. Dan orang yang sudah beriman, saudara, dia harus membuktikan imannya melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi saudara, pada waktu itu Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Hari ini, sudahkah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan melalui iman saudara kepada Yesus dengan sungguh dan dengan segenap hati saudara? Mari saudara, hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa roh Allah lah yang mengerjakan kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah lah yang memerdekakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, buka hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Karena roh Allah lah yang sanggup memerdekakan saudara. Oleh roh saudara beriman, dan oleh roh kita mampu bebas dari segala tipuan iblis, segala perbudakan iblis, segala siasat iblis, segala perbudakan iblis oleh dosa-dosa. Roh Kuduslah kekuatan kita, Roh Kuduslah kuasa kita untuk menghadapi segala perbudakan iblis, segala tipuan iblis, segala kuasa iblis. Itu sebabnya saat ini saudara, bukalah hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Dan biarkan Roh Kudus mengerjakan kemerdekaan. Karena firman Allah ini berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan kemerdekaan dalam hidup saudara, memampukan saudara, memberi kuasa bagi saudara untuk saudara hidup dalam kemerdekaan. Puji Tuhan saudara, ayat emas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, firman Allah ini Petrus menegaskan bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, maka Petrus menegaskan hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Begitu banyak orang saudara yang menggunakan topeng iman mereka, topeng mereka sebagai anak Tuhan, topeng mereka sebagai orang Kristen, topeng mereka sebagai pelayan Tuhan, untuk hidup dalam dosa, menyelubungi dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi dosa dan kejahatan mereka. Tetapi biarlah saya dan saudara saat ini sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita benar-benar hidup merdeka, bukan kelihatan merdeka. Sekali lagi, banyak orang yang kelihatan merdeka tapi sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa.
Mereka kelihatan merdeka sebagai anak Tuhan. Mereka kelihatan merdeka sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tetapi di balik itu sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Itu sebabnya Petrus berkata, hiduplah benar-benar merdeka. Tidak hidup dalam kemunafikan. Tidak menutupi dosa-dosa melalui kemerdekaan itu. Adakah saat ini saudara benar-benar merdeka? Jangan sampai saudara menggunakan kemerdekaan itu sebagai topeng saudara. Hiduplah benar-benar dalam kemerdekaan. Ayat mas selanjutnya saudara tentang hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan adalah dari Galatia pasal yang kelima ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menegaskan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, sebenarnya tidak ada manusia yang layak. Saya tidak layak, saudara tidak layak. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah bergelimang dosa. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Nya, Dia panggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan bahwa oleh panggilan-Nya lah kita hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan supaya jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup bergelimang dosa, diperbudak dosa. Saudara, pada waktu itu ada orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi mereka diperbudak oleh dosa. Dan saat ini pun begitu banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi mereka hidup dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Paulus menegaskan, kamu merdeka karena panggilan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah kamu dipanggil. Hanya oleh karena anugerah kamu dimerdekakan. Sebenarnya kita tidak layak, tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita dimerdekakan. Dan Paulus menegaskan, jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan. Ayat mas selanjutnya saudara tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan saudara untuk menjadi hamba kebenaran. Artinya jadi penurut-penurut kebenaran Tuhan. Jadi orang-orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa bukan untuk menghambakan kembali diri kita kepada dosa. Tapi kita dimerdekakan dari dosa-dosa untuk menghambakan diri kita kepada kebenaran. Saudara, hiduplah sebagai orang yang merdeka dengan menghambakan diri kepada kebenaran. Menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi penurut-penurut Tuhan, hidup dalam kebenaran, taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang merdeka, jadilah hamba kebenaran. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan dalam Tuhan saudara adalah dari Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kemerdekaan yang kita terima kesudahannya adalah hidup kekal. Upah dari kemerdekaan yang kita terima adalah hidup dalam kekekalan, hidup dalam sorga yang mulia sampai selama-lamanya kelak. Kita dimerdekakan supaya kita layak masuk kepada
kekekalan, yaitu sorga yang mulia. Dan dikatakan di sini saudara bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dan kamu menjadi hamba Allah. Jadi sekali lagi bahwa kita dimerdekakan, selama hidup kita harus menjadi hamba Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan kemudian kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita juga harus hidup dalam kekudusan. Itulah buah dari kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus. Kita dimerdekakan supaya kita berbuah, yaitu buah kehidupan kita adalah kekudusan. Kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagai orang yang telah dimerdekakan. Dan kemudian saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan kelak, kita akan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas yang terakhir tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, untuk kita mengalami kemerdekaan, maka kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup memerdekakan kita. Dengan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya hari demi hari, kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Saudara, setelah kita ditebus, bukan berarti kita langsung berubah jadi malaikat. Setelah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan kemudian saudara diampuni, bukan berarti saudara langsung menjadi orang yang suci, kudus sepenuhnya. Ya, sebagai posisi kita di hadapan Tuhan, memang kita sudah kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, saudara, masih begitu banyak seringkali yang harus kita perbaiki, proses untuk menjadi lebih baik. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, cara pikir kita, cara kita berbicara, perkataan kita, cara kita bergaul, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu harus mengalami satu proses untuk kita benar-benar dimerdekakan. Adakah saudara yang saat ini disadarkan oleh Tuhan karaktermu tidak benar? Engkau perlu firman Allah untuk memerdekakan engkau. Adakah saat ini saudara disadarkan oleh Tuhan di mana perbuatan-perbuatanmu tidak benar? Perkataanmu, cara berfikirmu, atau dengan kata lain masih begitu banyak hal-hal yang masih perlu diproses untuk saudara hidup dalam kebenaran. Mari saudara, biarkan firman Tuhan memerdekakan saudara, karena hanya firmanlah yang akan memerdekakan saudara. Bagaimana supaya firman itu memerdekakan saudara? Renungkan firman itu dan kemudian terapkan firman itu di dalam kehidupan saudara. Saudara, channel ini dibuat, tujuannya salah satunya adalah supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan membimbing, menuntun, membawa anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Ada channel yang lain juga yang saya buat saudara, yang bisa menolong saudara untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, yaitu channel audio Alkitab, di mana channel itu video-videonya diposting di jam 7 malam untuk menjadi renungan malam. Dan kemudian ada juga channel renungan penyejuk jiwa yang diposting jam 3 pagi untuk menjadi renungan pagi setiap anak-anak Tuhan.
Tujuannya supaya setiap pagi, malam, setiap hari anak-anak Tuhan merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian anak-anak Tuhan akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan prinsip firman Tuhan tersebut akan memerdekakan mereka dari karakter yang tidak benar, sifat yang tidak benar, pola pikir yang tidak benar, kelakuan yang tidak benar. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari. Setia dan tekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan terapkanlah prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh dalam Tuhan? Dosa telah memperbudak setiap manusia, saudara. Dan untuk kita bebas dari dosa, maka kebenaran firman Tuhan, maka Yesus Kristus yang sanggup memerdekakan kita, tidak ada yang lain. Itu sebabnya alamilah kemerdekaan dalam Yesus. Dan dalam perjalanan hidup saudara juga, biarlah hari demi hari saudara dimerdekakan dan dimerdekakan terus. Oleh karena kebenaran, jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, terapkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Saudara bisa memutar lagi video ini, mendengarkan setiap penjelasan ayat-ayat firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan, untuk saudara mengalami kemerdekaan benar-benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara benar-benar dimerdekakan dan saudara hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah berdosa. Tetapi kami sungguh bersyukur, di dalam Tuhan kami mengalami kemerdekaan. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang adalah sempurna, Yesus yang adalah Tuhan, yang rela merendahkan diri dan mati di kayu salib untuk memerdekakan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, yang telah memerdekakan kami dalam iman kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang telah memerdekakan kami. Dan saat ini Bapa di sorga, kami juga telah belajar bahwa ketika kami menjalani hidup kami dalam kemerdekaan dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kami perlu Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kami tetap hidup dalam kemerdekaan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami hidup dalam kemerdekaan. Ajar anak-anak-Mu ya Tuhan untuk hidup dalam kemerdekaan. Bapa yang baik, saat ini hamba menumpangkan tangan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka hidup bergelimang dosa, kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mereka diperbudak oleh dosa, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memerdekakan mereka. Oleh darah-Mu, oleh kuasa-Mu, Engkau bebaskan mereka. Oleh kebenaran-Mu, Engkau memerdekakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang sanggup memerdekakan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu. Hamba berdoa, jamah lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan. Merdekakan mereka. Kalau ada saat ini ya Tuhan, mereka masih hidup jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa karena karakter mereka, karena sifat mereka masih perlu diproses, masih perlu dimerdekakan. Ya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang sanggup menolong anak-anak-Mu, memerdekakan anak-anak-Mu ya Bapa.
Kebenaran firman-Mu lah yang menuntun anak-anak-Mu untuk hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang di saat takut. Saudara akan dikuatkan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami takut oleh karena kondisi, oleh karena situasi, oleh karena kebutuhan, oleh karena masalah, atau oleh karena apapun yang mungkin saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Rasa takut yang saudara sedang alami saat ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera, oleh karena ayat-ayat emas firman Tuhan akan menguatkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan kita saat kita mengalami rasa takut saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratapan pasal 3 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah kita itu dekat saat kita memanggil Dia. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia menjawab, jangan takut. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengar, Allah meneguhkan saudara, Allah menguatkan saudara dengan berkata, jangan takut. Apapun dan bagaimanapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan berkata jangan takut karena Dia dekat kepada saudara. Dia Allah yang berkuasa menolong saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dan hari ini Dia Allah yang berkuasa itu berkata, jangan takut. Engkau bingung dengan situasi yang ada. Allah dekat dengan engkau dan Dia berkata, jangan takut. Saudara, hari ini jangan lihat situasi. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan situasi yang ada. Tapi fokuslah kepada Allah yang ada dekat dengan saudara. Dan fokuslah kepada Allah yang berkata, anakku, jangan takut. Jangan takut. Dia Bapa yang baik yang akan menolong saudara. Dia dekat dengan saudara. Dia tahu segala perkara yang saudara alami. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Bahkan Dia tahu sampai masalah paling kecil sekalipun Dia tahu. Dan Dia berkata, jangan takut. Ayat emas kedua saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut. Dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau hari ini saudara merasa takut dengan kondisi, dengan keadaan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mari belajar dari pemazmur ini saudara. Di mana pemazmur ini berkata dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang dia hadapi, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah saudara yang rindu mengalami ketenangan saat saudara mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara?
Ketenangan itu ada dekat dengan Allah. Adakah beban yang menindih kehidupan saudara dan saudara khawatir, saudara takut dengan segala beban yang sedang saudara pikul? Saudara akan mengalami ketenangan jika saudara dekat dengan Dia. Adakah mungkin saat ini saudara sedang sakit dan sepertinya sakit itu tidak mungkin diobati, sudah terlalu parah dan sebagainya, dan saudara takut atas apa yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara derita? Saudara akan mengalami ketenangan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak ketika berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah hampir putus asa, dan mereka berkata bahwa sepertinya dia akan mati. Bahkan kadang-kadang keluarga juga demikian, berkata bahwa mereka ini tidak ada harapan. Tetapi saudara, saya melihat orang-orang yang demikian banyak kali dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang seringkali adalah pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Dan ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, iman kita runtuh, di sanalah keadaan kita semakin drop. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, di sana ada ketenangan, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, semustahil apapun itu, seberat apapun itu, saat ini dekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah dekat dengan Tuhan, maka di sana saudara akan mengalami ketenangan dan saudara tidak akan goyah, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita terhadap badai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia keselamatan kita, dialah perlindungan kita. Dialah Allah yang sanggup menjaga, melindungi setiap kita. Jangan takut saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, jangan takut. Ada Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dialah tempat perlindungan kita. Ada bahaya, ada badai hidup yang menerpa saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara bahwa Dialah tempat perlindungan saudara. Jangan takut, Dia Bapa yang akan melindungi setiap kita saudara. Ayat emas selanjutnya yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kalau saudara orang benar, saudara hidup dalam kebenaran, maka nama Tuhan akan menjadi menara yang kuat, perlindungan yang kuat bagi saudara. Kalau kita berlari kepada Tuhan dalam tantangan, persoalan, masalah yang menakutkan, badai hidup yang menakutkan dalam hidup kita, kita berlari kepada Tuhan, menara yang kuat itu, maka pemazmur ini menegaskan kita akan selamat. Jadi saudara, dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berlarilah kepada Tuhan, sebab Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita. Dan ketika kita berlari kepada Dia, kita akan selamat.
oleh karena Dia melindungi kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, yang menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 34 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adakah saat ini saudara dilingkupi oleh kegentaran oleh karena cerita hidup yang saudara jalani hari ini? Pemazmur juga pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata bahwa dia mencari Tuhan saat kegentaran melingkupi dia. Dia mencari Tuhan saat kegentaran memenuhi hatinya. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia berkata, Ia menjawab aku. Dan dia menyaksikan, Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Artinya saudara, hari ini ketika kegentaran menerpa saudara, carilah Tuhan, maka Dia akan menjawab dan melepaskan saudara dari segala kegentaran. Apapun yang menyebabkan saudara gentar hari ini, Allah sanggup melepaskan saudara dari sana, karena Dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah menguatkan saudara dari segala kegentaran saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Saudara akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahteranya memenuhi. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini saudara adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan? Mari terus renungkan firman Tuhan ini saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara. Saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan. Maka saudara akan dibaharui. Iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini saudara adalah, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka. Dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang
saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara, dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara. Tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu. Karena pembelaan Tuhan nyata atas dia, karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya, maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan, kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan, kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya, saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan. Maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara. Karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan. Dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan, saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow, saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu, artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi, saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan, saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan.
Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow, saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa, saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan, derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu, saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir, saudara, adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur, saudara, jika dalam kesesakan yang saudara alami ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan, saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada dia segala kesesakan kita, dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya, saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita.
Itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara, ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini. Saudara, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya. Dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut. Demikian hari ini saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita, dan dia menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan saudara bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar.
maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka. Doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran dan kemudian mereka hidup berdoa ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini, saudara, sekali lagi, kalau Daud pun yang luar biasa, saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami, dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia orang luar biasa, saudara. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan, saudara. Ayat selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi, saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya, saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal, saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita, kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.
Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan, maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan, saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan.
Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban, persoalan, masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit, yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah, persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan. Sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan, saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar. Dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia, Allah ubah. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Itu artinya saudara bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah, dengar, firman Allah menegaskan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya segala keadaan situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya dia menegaskan, dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja, artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan, karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja.
Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras, sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau Dia bertindak, Dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang Dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat mas selanjutnya sebagai ayat mas terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana Dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering. Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap
setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, karena bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar, lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang saudara telah renungkan telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dengan iman yang benar, percaya bahwa Bapa peduli dan Bapa sanggup untuk menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Tetap tekun saudara, jangan pernah menyerah. Berdoa terus, Bapa mendengarkan setiap pergumulan kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala masalah, pergumulan, dan beban kehidupan mereka. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu. Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang peduli kepada mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang memikul beban yang berat. Angkat segala beban berat mereka. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi masalah dan persoalan hidup ya Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan hidup mereka. Mungkin saat ini ada badai hidup yang sedang menerpa mereka. Engkau yang menjaga, melindungi, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, berkati mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Segala pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, berkati semuanya ya Tuhan. Menjadi anggota keluarga yang berperan sebagaimana seharusnya dan hidup takut akan Engkau. Berkati ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi mereka. Ketika anak-anak-Mu diberkati, mereka akan menjadi berkat. Itu sebabnya jadikan anak-anak-Mu jadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati hidup mereka. Hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, berkati segala usaha mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati ya Bapa para petani, para pegawai, para PNS, para pengusaha, para pebisnis, para medis ya Tuhan. Berkati semuanya, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Engkau Allah yang membela, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang memberkati. Ketika Engkau memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, Engkau memberkati profesi mereka, dan ekonomi mereka dibangkitkan, hidup mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara sudah didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.